I think to myself. Yo, what's up guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel ZNI Jawa. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody. Dirilis pada tahun 2021, akan mengisahkan tentang seorang ayah mantan pembunuh bayaran yang kehidupannya berubah menjadi lebih baik setelah mempunyai keluarga. Akan tetapi suatu malam didatangi seorang pencuri dan membuatnya berubah menjadi jati dirinya sendiri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kisah akan berfokus kepada pria paruh baya, ia bernama Hutch Mansell. Ini babangusnya. Hutch hidup layaknya seorang ayah pada umumnya dan mempunyai anak istri sehingga hidupnya begitu tentram, jauh dari mara bahaya. Kesehariannya Hutch bekerja di sebuah perusahaan milik sang ayah mertua sebagai administrasi, yang dimana hari-harinya diselimuti dengan rutinitas monoton yang gitu-gitu aja, micen rutah, ninyuh kopi, olahraga, dan begitu sangat membosankan. Hingga suatu malam tiba, kediaman Hutch didatangi oleh dua orang pencuri. Hutch berhasil mempergoki mereka, tetapi Hutch malah membiarkan pencuri itu mengambil uang receh dan alrojinya. We don't want any trouble. Your money. That's it? I use a debit card. Take it. Tak disangka anak sulung Hutch berhasil mempergoki salah satu pencuri itu hingga salah satu pencuri itu teralihkan olehnya, dan Hutch berniat membawa tongkat golf untuk memukul sang pencuri. Namun apa yang terjadi? Hutch malah menyuruh anaknya untuk melepaskan sang pencuri. Let him go. Alhasil anak sulungnya begitu kecewa terhadap perilaku ayahnya, seolah-olah polisi pun kecewa atas tindakan Hutch Mansell. Besoknya ia mendapatkan komentar negatif atas kejadian semalam. Anak dan istrinya pun meragukan Hutch sebagai sosok ayah yang begitu sangat tidak peduli terhadap keluarganya, terkecuali si anak bungsu yang tidak tahu apa-apa. Tak cukup sampai situ, komentar negatif pun dilontarkan tetangganya kepada Hutch. Dia bilang bahwa suatu ketika tempatnya dia datangi sang pencuri, dia akan sedikit memberi pelajaran, dan itu cukup membuat Hutch begitu terroasting. Could use the exercise. Tak hanya di rumah, di tempat kerjaannya pun ia terus diberi komentar negatif oleh adik iparnya dan memberikan sebuah senjata kepada Hutch agar bisa berjaga-jaga bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini adalah mertuanya, yang dimana Hutch ingin membeli perusahaannya dikarenakan sang mertua ingin pensiun dari pekerjaannya, akan tetapi Hutch belum memiliki uang cukup untuk membelinya. Di sisi lain, Hutch juga memiliki sebuah tempat rahasia yang dimana di dalamnya ada sebuah radio yang terhubung dengan seseorang, bisa dibilang teman lamanya. Nah, di sini akan terkuap kenapa alasan Hutch tidak membunuh sang pencuri. Karena Hutch sudah mengetahui bahwa sang pencuri itu sepasang suami istri yang sangat membutuhkan uang karena ekonomi. Dan yang paling menarik, Hutch sudah mengetahui bahwa pistol yang dibawa pencuri tidak ada pelurunya. Itulah alasan kuat Hutch tidak melakukan perlawanan terhadap sang pencuri. Dan ini membuat saya, kamu, keluarga saya penasaran siapa sesosok Hutch sebenarnya. Selepas kerja, Hutch pergi ke panti jompo menjenguk ayah yang tentunya sudah aki-aki, di mana beliau hanya bisa duduk di sofa dan menonton televisi. You don't look okay. Remember who he used to be, Hutchie? Saat pulang, Hutch melihat keluarganya yang dimana ia merasa kecewa terhadap dirinya yang belum bisa menjadi sesosok ayah pelindung bagi keluarganya.
Dan itu membuat Hutch menjadi sangat begitu laleus. Hahaha. Hutch masuk ke dalam rumah akan tetapi anak istrinya begitu cuek terhadapnya seolah-olah tidak memperdulikan Hutch. Ketika itu anak bungsunya kehilangan sebuah kalung anjing yang kemungkinan sang pencuri yang mengambilnya. Hutch di sana sangat emosi dan berniat ingin mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Where was it? Dengan cepat Hutch pergi ke panti jompo untuk mengambil senjata dan Hutch mempunyai petunjuk tato sang pencuri yang dilihatnya semalam. Ia berencana untuk merebut kembali kalung anaknya. There's this thing I gotta do. Setelah mengunjungi beberapa tukang pembuat tato, Hutch kini menemukan pembuat tato yang sudah berdiri puluhan tahun yang dimana tempat tersebut diisi dengan orang yang bukan sembarangan. Kedatangan Hutch di sana menjadi pusat perhatian orang di sana. Dan yang menarik adalah ketika salah seorang melihat tato Hutch, orang tersebut malah bilang, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. In the direction of this person. Jadi makin penasaran kan siapa sosok Hutch ini sebenarnya? Hutch langsung datang ke kediaman sang pencuri seperti Baba Yaga. Di sana Hutch menghajar pencuri tersebut untuk mengambil kembali kalung Doggy anaknya. Tapi saat menghajar, ada seorang anak bayi yang menangis. Di sana Hutch sedikit simpati dikarenakan bayi si pencuri sedang sakit. Akhirnya pergi dari tempat sang pencuri dan meluapkan emosi dengan menonjok-nonjok tembok hingga lengannya barare. Di bus, Hutch melihat ada sekumpulan orang yang mabuk. Akhirnya di sana Hutch sangat senang karena meluapkan emosinya untuk menghajar para pemabuk itu sendirian dan mempersilahkan supir untuk keluar sebentar. Di sini akan terjadi pertarungan yang sangat epik, pokoknya seru banget, coy. Cuman gua gak menampilkan secara detail gitu. Kalian nonton aja langsung ya habis nonton ini. Sorry about the mess. Saat pulang ke rumah, betapa terkejutnya istrinya melihat Hutch begitu berantakan penuh luka bonyok di area tubuhnya. Di sana istrinya tidak banyak berbicara, ia langsung membantu menyembuhkan lukanya Hutch dan menemaninya sampai tidur nyenyak. Adegan berpindah ke sebuah tempat yang dimana kita akan melihat seorang mafia dari Rusia. Ia bernama Yulian Kuznetsov atau sebut saja Yuli. Di sana Yuli datang ke sebuah klub yang begitu ramai dan berjoget di depan orang-orang di sana. Yuli salah satu mafia Rusia yang dipercaya rekan-rekannya untuk menyimpan sejumlah uang yang begitu cukup besar. Ketika melihat Yuli berjoget, rekannya begitu sangat kecewa karena tindakannya seolah-olah tidak berwibawa dan saat itu rekannya agak sedikit meragukan Yuli sebagai seorang mafia. Namun apa yang dilakukan Yuli, ia langsung memecahkan sebuah gelas dan menggorok salah satu pengunjung di sana. Dan itu cukup membuat rekannya langsung kena mental dan percaya atas kelakuannya Yuli. Tak lama Yuli mendapat telepon dari seseorang bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang ternyata adiknya salah satu korban Hutch di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai siapa pelaku yang membuat adiknya babak belur, dan salah satu dari mereka menemukan kartu identitas milik Hutch. Singkat cerita, besok pagi pun tiba. Hutch terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Tak lama Hutch mendapatkan sebuah telepon dari teman yang biasa menemaninya dari radio.
yang dimana temannya memperingati Hutch atas kejadian semalam bahwa salah seorang yang dihajari di basnya waktu itu adiknya bos mafia Rusia, yakni Yuli. Hutch sendiri pergi ke tukang cukur untuk mencari informasi tentang Yuli, yang dimana di sana ada seseorang yang sangat penting, entah siapa itu, tapi bisa kita ketahui orang tersebut kemungkinan pernah menjadi sebuah agensi yang mempekerjakan Hutch di masa lalu. Mengetahui Yuli orang yang sangat berbahaya, justru Hutch sama sekali tidak menyesali atas perbuatannya dan ia siap menerima resiko apapun atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja Hutch kepada stafnya yang dimana stafnya menyuruh salah satu anggota untuk melacak keberadaan Hutch dan mencari tahu siapa Hutch ini sebenarnya. Dan alangkah terkejutnya staf tersebut melihat foto Hutch di masa lalunya yang dimana foto tersebut banyak sekali orang yang dibunuh oleh Hutch dan itu membuat si staf langsung benang mental. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu dan tidak ingin berurusan dengannya. Anjir, sebegitu menakutkan sosok Hutch ini. Ngeri cu. Saat Hutch dan keluarganya sedang makan malam, di luar dugaan, Yuli sudah mengirimkan pasukan untuk membunuh Hutch. Dengan cepat Hutch menyembunyikan keluarganya ke dalam basement. Di sana istrinya dibuat bingung bercampur kaget karena selama ini Hutch memiliki ruangan rahasia. Hutch sendiri tidak banyak omong dan hanya bilang, "Don't call 911." Call 911. Di sini akan melihat Hutch melawan semua pasukan Yuli dengan sangat brutal, ya meskipun akhirnya Hutch disetrum dari belakang. Bukan Hutch namanya, dalam perjalanan Hutch sangat mudah sekali melepaskan borgol dan membuat mobil tersebut ngajumpalik sehingga ketiga pencuri yang di dalam mobil tewas mengenaskan. Kemudian Hutch pun kembali ke rumah membersihkan diri di mana dia membawa anak istri keluar dan melihat banyak jasad yang bertebaran. Hutch pun meminta agar istrinya pergi ke tempat yang aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena sang istri masih bingung dengan kejadiannya saat ini, sang istri bertanya mengenai apa yang terjadi sekarang. Hutch pun tidak menceritakan kejadiannya, hanya bilang kejadian ini akan segera kembali normal. Setelah istri dan anaknya pergi, Hutch pergi mengambil kotak yang berisi emas. Ya, Hutch punya harta yang tidak diketahui istrinya, dia menyimpannya dengan sangat aman. Di panti jompo ada dua orang penjahat yang berniat ingin membunuh si Abah, namun apa yang terjadi? Si Abah sangat mudah menaklukkan dua pencuri tersebut. Kembali ke Hutch yang pergi dan membakar rumahnya, Hutch membawa pergi sisa harta yang dimilikinya dan berniat untuk membeli perusahaan sang mertua, tetapi adik iparnya tidak menyetujui hal tersebut hingga Hutch terpaksa memukul perut sang adik sehingga si adik kesakitan dan untuk itu Hutch memintanya untuk tarik napas pelan-pelan dan duduk manis. Di sisi lain, Yuli melihat berita bahwa anak buahnya dibantai habis oleh Hutch. Yuli sangat emosi dan menggerakkan semua pasukannya untuk membunuh Hutch. Hutch sendiri terlihat sudah mempersiapkan rencana yang mana Hutch berniat untuk perang dengan Yuli setelah mengetahui bahwa pasukan Yuli akan segera datang. Tanpa ragu, tanpa takut sedikit pun, Hutch sendiri mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli di mana ia membantai semua pasukannya dan membakar semua uang milik Yuli. Dan yang lebih gila dari itu, Hutch datang sendiri ke klub Yuli tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan pasukannya. Enjoying the meal. Namun di balik semua tindakan gilanya itu, Hutch memiliki ide yang sangat brilian di mana ia membawa sebuah peledak tepat di atas meja dan menyuruh Yuli agar semua pasukannya keluar dari sana.
Maksud dan tujuan Hutch datang ke sana, dia mengajak Yuli untuk berdamai dan jangan mengganggu keluarganya lagi. Hutch juga memberitahu Yuli bahwasanya uang miliknya sudah habis dibakar dan meminta agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya. You could come after me right now. Let's both think it over. Hutch pergi dari tempat itu, namun apa yang terjadi? Yuli memilih mati ketimbang berdamai. Ia mengejar Hutch dan menembaknya dengan ratusan peluru sampai tiba di perusahaan yang dibelinya. Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh seorang yang menembak dari atas, yang ternyata orang tersebut yang selalu menemani Hutch di radio. Ia bernama Harry. Namun ada yang lebih mengejutkan lagi dari itu karena tiba-tiba ya, ada si ayah yang sudah tua ujur membantu menolong Hutch menyerang semua pasukannya Yuli. Sementara itu Harry terlihat sedang bertarung dengan jarak dekat setelah semua pasukannya masuk ke dalam, yang dimana Harry menembak ketiga pasukan Yuli hanya dengan satu kali tembakan. Namun Hutch lebih brutal dari Harry, yang dimana ia sudah mempersiapkan jebakan tikus untuk ledakan kecil saat pasukan Yuli masuk dan terkejut. Hutch kemudian dengan cepat menembak pasukan dari jarak dekat. Untuk kemudian mengambil pistol dari kulkas lalu menembak pasukan Yuli dengan sebuah lingis yang sudah dibuatnya. Ketika ketiganya berkumpul, disitulah saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka diberitakan sebagai keluarga yang paling mengerikan di masa lalu. Saat semua pasukan Yuli terbunuh, kini tinggal Yuli yang masih hidup dan menembak bahu Harry. Di sana Hutch memiliki ide yang sangat gila, di mana ia menempelkan sebuah peledak di sebuah kaca anti peluru dan lari ke arah Yuli untuk meledakkan tepat di hadapan babangus si Yuli. Setelah semua berakhir, Hutch ditangkap oleh dua orang polisi dan diinterogasi, di mana mereka sangat terkejut melihat banyak ratusan jasad di lokasi tersebut, dan dua polisi itu tidak percaya bahwa Hutch telah membunuh semua orang di sana sendirian. Kemudian salah satu dari polisi itu ditelepon oleh seseorang dan disusul dengan satunya lagi yang kemungkinan orangnya sangat penting. Namun yang lebih terkejut adalah kedua polisi itu malah meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskan Hutch begitu aja. Loh. Dua polisi itu bertanya, "Siapa Anda?" Hutch menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Dan tamat ending yang bukan siapa-siapa. Jadi saha sosok Hutch ini teh sebenarnya? Pokoknya kalian tonton aja sendiri, soalnya saya tidak bisa menampilkan secara detail filmnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini. Bila mana kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan share juga ke teman-teman kalian agar gua semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you next video.